Hai, Assalamualaikum. Kali ini saya akan sharing tentang kegiatan yang baru saja saya ikuti, yaitu adalah latihan potensi SAR dari Basarnas Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pada kesempatan kali itu, saya mengambil kelas Water Rescue atau pertolongan di permukaan air. Dan kali ini saya akan membagikan keseruan dari mulai awal registrasi, nanti kemudian ke materi, dan juga beberapa praktek yang kami lakukan pada saat pelatihan. Tapi karena posisi saat itu saya sebagai peserta, sehingga saya mempunyai keterbatasan dalam pendokumentasian ketika praktik. Namun ada beberapa materi yang sempat saya record, dan besar harapan saya semoga teman-teman bisa mengambil pelajarannya dan tentu saja bisa bermanfaat untuk kita semua. Persiapan menuju kolam renang UMY Wates bersama dengan rekan-rekan yang lainnya menggunakan baju oranye-oranye. Dari Wisma Darmais, Kulon Progo, insya Allah sebentar lagi meluncur. Iya. Oke teman-teman, di waktu isoma yang sangat terbatas ini saya mempunyai cerita ketika akan melaksanakan sholat zuhur. Karena memang saya khawatir jika terlambat, sehingga saya sholatnya langsung menggunakan pakaian tersebut, pakaian renang itu, dan langsung wudhu menggunakan mukena, kemudian saya melaksanakan sholat zuhur. Pasca saya searching, memang air kolam itu katanya tidak najis, cuma semuanya wallahu alam bisawab. 13.34 36. Telah selesai melakukan sesi renang yang pertama tadi gaya bebas, kemudian gaya dada, dan terakhir water treatment selama 5 menit. Untuk berenangnya tadi kurang lebih 25 meter karena melebar ke sana. Dan sekarang kita menuju ke mes. Nanti insya Allah jam 3:15 lanjut materi ruangan. Bro, 12 13, 14, 15. Lapor siswa pelatihan jumlah 49 hari lengkap siap menerima materi. Lanjutkan. Ya, Nadia envelopnya ya, masker, ada gunting, ada ini kapas, ada betadine segala macam, ada nekolar, ada nekolarnya, terus ada ini oksigen, dan juga wajib yang Mengancam nyawa ya, bisa misalkan ada api atau senjata tajam. Nah, tambahan misalkan ini terjadinya karena kecelakaan ya, apa ya. Ketika Anda akan memindahkan hal-hal yang mengancam nyawa ya, hendaknya Anda foto terlebih dahulu untuk tidak menghilangkan barang bukti ya. Ada foto terlebih dahulu. Jadi ketika tim dari kepolisian datang untuk memeriksa, menunjukkan. Jelas ya? Misalkan ada cek tingkat kesadaran dulu. Ya. Jadi urusannya apa? Clearing area dulu, terus kemudian minta izin, setelah itu panggil bantuan, baru cek respon. Nah, korban
tidak ada respon. Pemeriksaan dimulai dari kepala. Nah, kepala kondisinya supaya jangan ragu-ragu, agak sedikit ditekan Pak ya, kalau nggak ditekan nggak tahu nanti malah nggak kerasa untuk apa nyari tekannya gitu ya. Baik, kepala yang dicari apa tadi? DO, dos ya, kalau tidak ada dos. Nah, kepala cek bagian mulut ya, bagian mulut, hidung atau telinga. Kalau telinga ini dikhawatirkan dia akan mengeluarkan cairan yang berwarna biasanya kuning-kuning ke coklatan itu ya, dikhawatirkan dia adalah cairan dari otak yang namanya cerebrospinal fluid seperti itu. Cek bagian hidung dan mulut. Ya, mulut juga perlu diperiksa apakah lidahnya ini dia kepala. Oke, setelah itu lanjut. Kemudian cek pupil mata ya, pupil mata. Pupil mata yang normal ketika dia mendapat terkena sinar dia akan mengecil. Ya, ketika dia di depannya gelap dia akan membesar. Nah, ini kita cek bagian kanan, bagian kiri atau apakah dia merespon atau tidak. Apakah terjadi dilatasi atau tidak. Cek. Lanjut, misalnya ya. Cek ini namanya apa? Jakun. Kalau beding. Salah tiga, kita lanjut ke dada. Kemudian lanjut ke perut, tadi dibagi menjadi berapa kuadrat? 4 kuadrat. Kuadrat kanan atas ditekan, kanan atas, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah. Dia lanjut ke panggul, kita cari agak sedikit ditekan, kita dengarkan apakah terjadi gravitus. Biasanya kalau terjadi gravitus dia akan sedikit berbunyi. Ya, itu namanya gravitus. Sudah, kemudian cek apakah terjadi priapismus. Ya, disapu saja ya. Nah itu disapu saja, nggak usah dipegang-pegang. Ya, di bagian marwahnya ya. Karena biasanya ketika orang mengalami benturan di tulang ekor ini ya, dia akan mengalami ereksi sesaat. Ya, kurang lebih 5 sampai 10 menit. Nah, setelah itu loss. Masa depannya selesai. Ya, hanya cek. Nah, kalau perempuan gimana Pak? Ceknya gimana kalau perempuan? Tidak perlu dipegang-pegang, tidak perlu gitu ya. Biasanya kalau perempuan dia akan mengeluarkan cairan seperti ngompol itu. Ya, mengeluarkan cairan seperti ngompol atau dia akan BAB setelah tidak terkontrol. Lalu kemudian ke alat gerak atas, boleh ke alat gerak bawah dulu, boleh atas. Lanjut. Cek patella, apakah terjadi pergeseran? Ya. Ya. Nanti pada saat practical session pastikan ini sepatu benar-benar dibuka. Ya. Untuk apa? Untuk ngecek PMS-nya, ya. Pulsasi, motorik, dan sensorik. Ya. Pulsasinya di nadi apa? Dorsalis, dorsalis, oke ya. Dan motoriknya dan sensoriknya. Pak, tolong digerakkan apakah dia bisa merespon, bisa menggerakkan. Terus kemudian di apa ya? Diraba-raba, Pak, apakah terasa? Nah, sensoriknya masih normal. Setelah keduanya diperiksa, kemudian cek keseimbangannya. Ya, ini dengan catatan sudah tidak terjadi di OTS ya, karena tadi miring sudah diperiksa aman, boleh diluruskan. Nah, ketika mengecek ke stabilannya kita dorong dua-duanya ya. Karena kalau salah satu keple itu biasanya dia lemas salah satu ya, tidak bisa nahan.
Oke, lanjut ke alat ekstremitas bagian atas. Tangan. Cek keseluruhan. Jika dia menggunakan jam tangan, boleh dilepas. Walaupun ada tambahan, nanti ketika Anda akan periksa, boleh atau direkomendasikan untuk membuka pakaian korban. Itu lebih mengetahui apa yang terjadi di ODS. Cek tangan keseluruhan, kemudian jari-jari juga. Oke, nah APD sudah aman, kemudian pastikan lokasi sekitar sudah aman, baru minta izin. Ya, kalau orang yang nggak bisa langsung ke orang sekitar. Setelah diizinkan, langsung minta tolong Pak, panggilkan bantuan. Jelas sampai sini? Jelas. Oke, setelah itu langsung posisikan kaki kita masuk di antara kaki si korban. Masih begini. Nah, begini. Sudah? Oke. Fungsinya adalah kaki kita seperti ini supaya ketika korban hilang kesadaran, ini sudah tertahan, nggak langsung jatuh. Ya, jangan, ini harus kita tahan ya. Jangan sampai nanti pas sudah lemes, ya belum lemes. Sama aja. Ya, pegang. Oke, setelah itu tangan kita meraih masuk dalam bagian ketiak, bilang sambil komunikasi dengan korban, Pak, tenang Pak, ini saya akan bantu. Bapak tenang, relax. Oke, sudah. Setelah itu, ini yang namanya Heimlich maneuver. Ibu jari, jempolnya seperti ini, pegang seperti ini. Bukan begini ya. Begini. Oke, begini. Ya. Kemudian ada namanya ulu hati. Ya, sipoid processus namanya. Tajuk pedang. Taruh di sini. Ya, posisi menghadap seperti ini. Ya, menghadap seperti ini. Ya, ke sini. Tarik. Tangannya taruh lagi di sini. Bungkukan badan korban. Set. Sudah? Oke, baru dihentak ke belakang sambil digerus ke atas. Reaksi yang kita mau adalah muntah. Ya. Jangan ditarik, udah segini loh. Ya, ditarik, digerus, ya. Lakukan sebanyak 5 kali atau dalam waktu kurang dari 1 menit. Ya, ini referensi yang digunakan adalah referensi dari AHA, Asosiasi Dokter Jantung dari Amerika. AHA, Association Heart, American Heart Association. Ya, ini referensi yang digunakan untuk metode ini. Oke, setelah itu kalau dalam waktu 1 menit, kurang dari 1 menit atau 5 kali hentakan dia tidak keluar, langsung lakukan prosedur CPR. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Bagian sipoid processus atau ulu hati, ya. Kita gunakan chest thrust namanya. Sama prinsipnya dengan CPR, tapi kita gunakan dengan berdiri, ya. Penentuannya, tarik garis tengahnya. Ya. Dari tulang sternum atau tulang dada ini, ambil titik tengahnya, taruh posisi tangan seperti ini. Posisi tarik ke belakang. Kalau ibu hamil dan obesitas. Caranya seperti itu. Pertama, kemudian pada saat sampai di lokasi, APD sudah terpasang, ya, memperkenalkan diri kita, minta izin, ya, sekaligus minta panggilkan bantuan. Ya, ini poin ini bisa dengan mengamankan lokasi ini bisa simultan. Kan kita nanti kerja nggak sendiri kan, ada yang ngamanin lingkungan, ada yang minta izin. Ya. Oke, kemudian setelah memperkenalkan diri dan cek lingkungan aman, cek respon, panggil korbannya, Pak. Oke, sudah seperti ini, korban tidak ada respon sama sekali. Tidak ada respon berarti korban
unresponsif. Ketika korban unresponsif, lakukan cek. Sebelum cek tadi, minta bantuan ambilkan ya ambulans sudah ada, tidak ada masalah, itu nggak pernah ada masalah. Ya, misalkan di awal kita sudah minta tolong panggilkan ambulans, pas di sini minta AED, Pak, tolong panggilkan ambulans lagi. Kira-kira sudah berapa waktu terbuang? Kira-kira sampai sini. Ya, waktu itu kalau itu juga perlu kita tahu estimasi waktu ambulans itu tiba itu perlu. Oke, setelah AED kita minta cek nadi, cek nafas. Nadi, cek nadi di nadi karotis. Ya, kemudian satu tangan kiri kita melakukan cek nadi karotis, tangan kanan kita memegang bagian dada. Ya, cek nadi karotis dari jakun trakea, tarik ke belakang sedikit saja sampai ketemu urat besar, bagian nadi. Lakukan kurang dari 10 detik. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh seperti sini? Boleh. Kalau saya yakin memang sudah tidak ada, karena keterangannya adalah kurang dari 10 detik. Oke, nadi di dada, nafas di dada. Yang harus dilakukan adalah RJBB. Oke. Sebelum kita lakukan kompresi, yang harus dilakukan pertama kali adalah expose atau buka bajunya. Harus dilihat, harus terlihat secara visual kulitnya. Kenapa? Untuk memastikan tidak ada bagian yang luka atau ada perdarahan atau apa. Ya, bukanya menggunakan gunting kalau pakai kaos dari atas ke bawah. Kenapa? Kalau dari bawah ke atas takutnya tersusuk. Ya, kebablasan. Potong sampai sini. Ya. Oke, expose, dibuka. Bajunya terlihat bagian badannya. Torsonya sudah terlihat secara penuh, ya, tidak ada luka, ya. Walaupun ada luka, ya ingat nih, walaupun ada luka, ada tancap perdarahan dan lain-lain. Apa yang kita lakukan? Korban tidak ada nafas. Tetap lakukan CPR. Nyawanya dulu. Masalah perdarahan lain-lain urusan belakangan. Hidup dulu, baru kita tangani lukanya. Ya, oke. Dibuka, terlihat, oke, lakukan. Tentukan titik nadi, tentukan titik tekan. Yang ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan? Kelihatan. Kalau nggak kelihatan, geser. Atau kalau sini itu di depan aja. Di depan. Di belakang aja deh. Ya. Tentukan titik tekannya. Taruh jari tengahnya, satu jari di bawahnya, jari manis di bawah jari tengah, itu titik tekannya. Oke, nah lihat cara kunci tangannya. Mau seperti ini, ya, mau seperti ini, boleh. Ya, usahakan bagi ini. Ini akan dicontohkan satu siklus saja. Cara hitungannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Oke, langsung dikasih. Oke, cukup. Pada saat pemberian kompresi seperti ini, ya, setelah 30 kompresi, kemudian dilanjutkan 2 nafas menggunakan BVM, ini harus dengan tetap membuka jalan nafas, ya. Boneka ini didesain supaya kalau tidak ada buka jalan nafas, udaranya tidak akan masuk. Kalau ini masuk, benar, perutnya nanti akan mengembang. Bergerak, ya. Itu berarti tandanya udaranya masuk. Yang harus diperhatikan kembali,
jangan sampai namanya overblow gitu. Ya, napas seperti ini. Itu overblow. Ya, itu overblow. Karena kenapa? Karena kapasitas paru-paru kan terbatas ya. Kalau sama aja kita niup balon, kalau kita niup balonnya kekencangan, bisa Bocor. Ya, saya nggak tahu nanti efeknya pada saat overflow ini akan meledak atau enggak, tapi bisa disarankan tidak overflow. Makanya kenapa hitungannya dalam 1 detik. Kalau kita akan pakai mulut gitu, 1 detik cukup seperti itu. Sama ini juga. Oke. Ya, seperti itu. Kemudian lakukan 5 siklus. Setelah 5 siklus dilakukan, kembali lakukan cek nadi, cek nafas. Nadi cek nafas lagi. Kurang dari 10 detik. Nadi ada, nafas tidak ada. Lah, berarti harus dilakukan apa? Rescue breathing. Ya, kondisinya seperti itu. Tadi saya sudah sampaikan di awal ya. Oke, tidak ada namanya nadi tidak ada, nafas ada. Ya, itu nggak mungkin. Kalau nadi ada, nafas tidak ada, itu mungkin. Berarti terjadi sumbatan jalan nafas. Lakukan rescue breathing dengan 6 detik. Ya, itulah 6 detik. Berarti gini. Contoh. 1, 2, 3, 4, 1. Tiup. 6, betul? Ya. Lagi. 1, 2, 3, 4, 1. Tiup. Oke, lagi. 1, 2, 3, 4, 2, tiup. 2 setelah angka 4 ini adalah jumlah tiupan. 1, 2, 3, 4, 9 tiup. Sudah berapa? 9. Berapa jumlah yang harus saya capai? 20 kali nafas dengan hitungan 6. Intervalnya mana? Berarti 20 kali. Ya. Kalau dikalikan berarti 120. Oke sampai sini? Oke ya. Besok akan ada practical station. Masing-masing nanti akan mencoba sebagai rescuer yang melakukan kompresi. Ya. 8, 9, 30. Saya lakukan lagi. Saya capek nih Pak. Saya capek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Saya capek. Minta ganti. Itu kode saya. Supaya dia tahu kalau saya sudah capek, minta gantian. Kenapa saya lakukan itu? Supaya CPR tadi, ingat, intervensi berapa lama? 10 detik. Kalau dengan siklus saya ini sudah siklus 4 nih, ternyata pergantiannya lebih dari 10 detik. Saya harus mengulang lagi siklus dari awal. Kopi? Oke ya, sampai sini ya. Paham ya maksudnya? Makanya ada kode-kode, ini nggak baku. Ini hanya tips saja, trik saja supaya komunikasi saya dengan teman saya tahu kalau saya capek, minta gantian, tukeran. Saya megang BPM, teman saya ngopres. Ya, saya capek, minta ganti 4 detik. Jadi di angka 6, setelah itu baru bilang saya capek, minta ganti. Saya juga. Baik teman-teman, ini tadi adalah keseruan kami di hari pertama pada saat latihan potensi SAR tahun 2024. Selanjutnya, ada sebuah pesan dari instruktur yang mengatakan bahwa kita harus selalu upgrade dengan materi-materi terbaru, karena belum tentu materi ini masih baku di tahun-tahun berikutnya. Pesan saya, semangat terus untuk mempelajari hal yang sudah kita ketahui maupun yang belum kita ketahui ya.
Terima kasih buat kami yang sudah menyaksikan sampai akhir. Nantikan lagi video berikutnya masih dengan latihan potensi SAR tahun 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.